Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu makalah drainase perkotaan yang berjudul Sistem Irigasi Permukaan. Kami dari kelompok 11 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya adalah Yeremia Ruensa, Adrianus, Hubertus Andre Masaputra, dan saya sendiri Stewart Wadi. Latar belakang. Saluran drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase jalan raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Pada umumnya, saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Tujuannya, setelah mempelajari kompetensi ini, diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan irigasi dan drainase bila disediakan sumber informasi, lahan praktek, alat dan bahan serta fasilitas pengelolaan tanah dan perangkat pendukung lainnya. Pengertian sistem irigasi permukaan. Irigasi permukaan merupakan cara pemberian air yang tertua dan paling umum digunakan. Cara pemberian air dengan cara ini sering juga disebut dengan irigasi penggenangan. Karena dengan cara ini, air irigasi yang diberikan di lokasi tertentu dibiarkan mengalir bebas di atas permukaan lahan, dan kemudian air akan mengisi daerah perakaran tanaman. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan sistem irigasi curah, di mana air didistribusikan ke lahan melalui pipa bertekanan, dan sistem irigasi tetes, di mana air diberikan melalui penyiram atau penetes ke permukaan. Cara pemberian air irigasi yang termasuk dalam cara pemberian air lewat permukaan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Sistem irigasi penggenangan liar atau wild flooding, yaitu sistem irigasi permukaan di mana air digenangkan pada suatu daerah yang luas, sehingga permukaan tanah menjadi tergenang yang cukup tinggi, sehingga daerah pertanaman akan cukup sempurna dalam pembasahannya. Cara ini hanya cocok jika cadangan dan ketersediaan air cukup banyak. 2. Sistem irigasi penggenangan bebas atau free flooding. Sistem irigasi permukaan di mana daerah yang akan diairi dibagi dalam beberapa bagian atau petak, dan kemudian air dialirkan dari bagian tinggi ke bagian yang rendah. 3. Sistem irigasi penggenangan terkendali atau check flooding, yaitu sistem irigasi permukaan di mana air dari tempat pengambilan atau sumber air dimasukkan ke dalam selokan atau saluran, dan kemudian dialirkan pada petak-petak yang kecil. Dengan cara ini, air tidak dialirkan pada daerah yang sudah diairi. Baik, di samping adalah contoh sistem irigasi bebas. 4. Sistem irigasi zigzag, yaitu cara pemberian air di mana daerah pengairan dibagi dalam sejumlah petak berbentuk jajaran genjang atau persegi panjang, dan tiap petak dibagi lagi dengan bantuan galengan dan air akan mengalir melingkar sebelum mencapai lubang pengeluaran. 4. Sistem irigasi cekungan atau basin method, yaitu sistem irigasi yang biasa digunakan di perkebunan buah-buahan. Tiap cekungan dibagi mengelilingi tiap pohon. Tiap cekungan dibangun mengelilingi tiap pohon, dan air dimasukkan ke dalamnya melalui selokan lapangan seperti pada efek flooding. Di samping adalah skema sistem irigasi basin. Analisis parameter sistem irigasi permukaan. Sistem suatu jaringan sistem irigasi permukaan dirancang, maka parameter-parameter yang menjadi bahan pertimbangan dalam merancang sistem irigasi permukaan ditentukan. Adapun parameter tersebut adalah data tentang kondisi daerah yang akan dibangun sistem irigasinya dan lingkungan sekitarnya. Data-data tersebut harus diselidiki secara akurat sesuai dengan kondisi lapangan. Data hidrologi. Parameter-parameter data hidrologi yang sangat penting untuk perencanaan jaringan irigasi adalah curah hujan, laju evapotranspirasi, debit puncak dan debit harian, angkutan sedimen. Data topografi. Data topografi lahan merupakan data penting yang sangat menentukan keberfungsian jaringan irigasi permukaan.
Pengukuran dan pemetaan topografi merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dalam perencanaan sistem irigasi permukaan. Pemetaan bisa didasarkan pada pengukuran di lapangan secara penuh, sehingga dihasilkan peta topografi yang dilengkapi dengan garis konturnya. Untuk sistem irigasi dengan luas lahan sekitar 10.000 hektar atau lebih biasanya didasarkan pada peta foto udara dengan dilengkapi detail topografinya. Pengukuran sungai dan lokasi bendung. Untuk perencanaan bangunan utama di sungai, diperlukan informasi topografi mendetail mengenai sungai dan lokasi bandung. Bersama-sama dengan pengukuran untuk peta topografi umum, harus diukur pula beberapa titik di sungai. Hasil-hasilnya akan digunakan dalam perencanaan pendahuluan jaringan irigasi. Pengukuran trase saluran. Pengukuran trase saluran biasanya mencakup jaringan irigasi maupun drainase. Pengukuran trase saluran atau pengukuran strip akan sebanyak mungkin mengikuti trase saluran yang diusulkan pada tata letak pendahuluan. Pengukuran ini akan meliputi jarak 75 meter dari as saluran. Petak sekunder. Petak sekunder terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Batas-batas petak sekunder pada umumnya berupa tanda-tanda topografi yang jelas, seperti misalnya saluran pembuang. Luas petak sekunder bisa berbeda-beda tergantung pada situasi daerah. Petak primer. Petak primer terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil air langsung dari saluran primer. Petak primer dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil airnya langsung dari sumber air, biasanya sungai. Proyek-proyek irigasi tertentu mempunyai dua saluran primer. Ini menghasilkan dua petak primer. Komponen-komponen sistem irigasi permukaan. Komponen-komponen sebuah jaringan irigasi teknis dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Untuk mengetahui komponen-komponen suatu jaringan irigasi dapat dilihat pada peta ikhtisar. Peta ikhtisar adalah cara penggambaran berbagai macam bagian dari suatu jaringan irigasi yang saling berhubungan. Peta ikhtisar tersebut dapat dilihat pada peta tata letak. Peta ikhtisar irigasi tersebut memperlihatkan antara lain petak tersier, sekunder, dan primer, bangunan-bangunan utama, jaringan dan trase saluran irigasi, jaringan dan trase saluran pembuang, petak-petak primer, sekunder, dan tersier, lokasi bangunan, batas-batas daerah irigasi, jaringan dan trase jalan, dan daerah-daerah yang tidak diairi. Peta ikhtisar umum dibuat berdasarkan peta topografi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur dengan skala 1:25.000. Peta ikhtisar detail yang bisa disebut peta-petak dipakai untuk perencanaan dibuat dengan skala 1:5.000 dan untuk petak tersier 1:5.000 atau 1:2.000. Di samping adalah gambar peta ikhtisar irigasi. Petak tersier. Perencanaan dasar yang berkenaan dengan unit irigasi adalah petak tersier. Petak tersier menerima air irigasi yang dialirkan dan diukur pada bangunan sadap tersier. Bangunan sadap tersier mengalirkan airnya ke saluran tersier. Baiklah, kesimpulannya adalah pengertian sistem irigasi, pemberian air irigasi yang termasuk dalam cara pemberian air lewat permukaan, dan analisis parameter sistem irigasi permukaan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 11. Kami ucapkan terima kasih.